posisi ini. Usia 30-an, jabatan mentereng, dikenal sebagai orang paling pintar di negara kalian, dan kalau zaman dulu ada Instagram, followers kalian pasti jutaan. Punya segalanya, tapi tiba-tiba kalian merasa kosong, burnout parah sampai nggak bisa bicara. Itulah yang dialami Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal sebagai Imam Al-Ghazali. Dia bukan cuma sekedar tokoh sejarah di buku agama. Dia adalah rockstar intelektual yang berani meninggalkan puncak karirnya demi mencari satu hal, kebenaran. Hari ini, kita bakal bedah perjalanan hidup sang hujatul Islam dan kenapa pemikirannya masih relatable banget buat kesehatan mental kita sekarang. Let's dive in! Lahir tahun 1058 di Tus, Iran. Al-Ghazali kecil itu yatim. Ayahnya cuma tukang pintal wall, tapi punya wasiat keren. Dia pengen anaknya jadi ulama besar. Al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad, akhirnya dititipkan ke seorang guru sufi. Sejak kecil, otaknya emang udah spek dewa. Dia belajar kemana-mana, dari fikih sampai filsafat. Sampai akhirnya, dia ketemu coach terbaik masanya, Imam Al-Juwaini di Nidhamiyah. Di sana, Al-Ghazali benar-benar bersinar. Dia nggak cuma hafal buku, tapi dia mendebat isi bukunya. Singkat cerita, kecerdasannya terdengar sampai ke telinga penguasa. Di umur 33 tahun, umur di mana kita mungkin masih bingung mau cicil mobil apa, dia sudah diangkat jadi profesor di Madrasah Nidhamiyah Baghdad. Itu adalah posisi paling bergengsi di dunia Islam saat itu. Nah, di sini plot twistnya. Di puncak kejayaan, Al-Ghazali justru kena krisis identitas. Dia mulai mempertanyakan, apakah ilmu yang gue ajarin ini tulus karena Allah atau cuma buat nyari validasi manusia? Krisis ini nggak main-main. Secara medis, dia mengalami gangguan psikosomatik. Lidahnya kaku, dia nggak bisa bicara, nggak bisa makan. Para dokter angkat tangan. Secara mental, dia merasa hancur. Tahun 1095, dia ngambil keputusan gila. Dia pamit mau pergi haji, tapi sebenarnya dia kabur dari kehidupan mewahnya. Dia lepas semua jabatan, bagi-bagikan hartanya, dan jadi musafir dengan baju sederhana. Dia lock out dari sistem. Dia pergi ke Damaskus, naik ke menara masjid, dan mengunci diri untuk ibadah. Dia mencari apa yang gak dia temukan di buku, ketenangan hati. Selama 10 tahun masa self-healing atau khalwatnya, Al-Ghazali melahirkan karya paling legendaris, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kenapa buku ini penting? Karena Al-Ghazali berhasil mengawinkan dua hal yang sering berantem, logika, fikih, dan perasaan, tasawuf. Dia bilang, ibadah itu bukan cuma soal gerakan fisik yang benar, tapi soal koneksi hati. Dia juga menulis Al-Munqidh bin Al-Dhalal, semacam autobiografi tentang gimana dia keluar dari keraguan. Intinya, dia bilang kalau akal manusia itu ada batasnya, dan di titik itulah kita butuh cahaya iman. Apa pelajaran buat kita? 1. Validasi itu menjebak. Al-Ghazali ngajarin kalau mengejar popularitas itu nggak bakal ada habisnya. 2. Kesehatan mental itu penting. Bahkan seorang ulama besar pun bisa kena krisis mental, dan obatnya adalah kembali ke spiritualitas. 3. Terus belajar. Dia nggak takut mengakui kalau dia salah atau kurang meskipun sudah jadi profesor. Imam Al-Ghazali wafat tahun 1111 di tanah kelahirannya, Tus. Dia pergi dengan meninggalkan warisan yang bikin dunia Islam tetap seimbang antara otak dan hati sampai sekarang. Jadi, kalau kalian lagi ngerasa burnout atau kehilangan arah, coba deh baca-baca pemikiran beliau. Mungkin jawaban yang kalian cari bukan di Google, tapi di dalam hati kalian sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Tokoh siapa lagi yang pengen kita bahas biografi singkatnya? Gue stay curious and stay humble. Peace.